Halo teman-teman, di tutorial yang keempat dari Django.REST kita akan belajar tentang API View dan Serializer. Pastikan teman-teman telah mengikuti tutorial lain ya terkait dengan Django.REST di YouTube channel dari Halovina Tutorial. Playlistnya Django.REST, nanti teman-teman bisa mengikuti dari part pertama. Untuk mengikuti tutorial ini, teman-teman disarankan mengikuti tutorial sebelumnya terkait dengan Django ORM karena nanti saling berkaitan. Kita di tutorial Django.REST akan banyak memakai command yang ada di atau command dari Django model. Untuk mengikuti tutorial ini, teman-teman perlu juga mendownload repositorinya yang ada di github.com/halovina/django.rest. Saya telah mengupload beberapa sampel code yang nanti bisa teman-teman ikuti. Tentunya untuk mengikutinya perlu berbarengan juga dengan mengikuti video tutorial yang ada di Django.REST, yang ada di Halovina Tutorial playlistnya Django.REST. Kita langsung ke text editor. Saya di sini menggunakan VS Code versi Community Edition. Nanti teman-teman bisa mendownloadnya secara gratis di internet. Pertama yang akan kita buat, kita akan membuat file serializer dari kelas loan model, dari model borrower. Kita bikin dulu di sini kelasnya serializer .py. Kita import dulu kebutuhannya from. Kita butuh beberapa diantaranya adalah tentunya kita butuh atau perlu kelas modelnya from borrowers.models import loan dan invoice. Kita nanti akan menampilkan dua data, yaitu data loan dan data invoice. Kemudian kita bikin kelas yang terlebih dahulu, kelas loan serializer. Extend serializer, tapi kita perlu mengimport dulu from from REST framework. Import serializer. Kita extend serializer-nya. Jadi kelas loan serializer extend serializer. Kelas meta, kita bikin kelas meta. Kita set modelnya yang ada di kelas serializer ini apa yang kita tampilkan, yaitu loan. Kemudian fieldnya apa aja? Field apa yang ingin kita tampilkan di sini? Saya ingin menampilkan semua field yang ada di table loan. Oke. Saya sudah membuat sebuah kelas serializer untuk model loans. Selanjutnya saya akan membuat API view. Kita bikin di sini API views.py. Terus kita import dulu from .models import loan. Terus kita perlu juga from import kelas API view-nya from REST framework .views import API view.
Kita import juga from response ya, framework dot response import response. Kita bikin dulu kelasnya. Saya namakan kelas loan detail, loan list extend API view, dev get, metodenya adalah get, return response. Kita bikin variabelnya dulu. Saya namakan loan, variabel loan sama dengan, saya ingin menampilkan semua data, berarti loan.objects.all. Kemudian kita import serializer-nya from .serializer import loan serializer. Oke, kita bikin misalnya data sama dengan loan serializer loan, kita ambil data dari tag loan, kemudian saya ingin menambahkan semua data, berarti perlu menambahkan many sama dengan true dot data. Setelah ini kita perlu merouting kelas yang ada di API view, kelas loanlist yang ada di API view. Kita berpindah ke urs.py yang ada di app API. Kemudian ini kita comment dulu, from API import API views. Ini kita comment juga. Kita ganti ini jadi API views dot, nama kelasnya adalah loanlist dot as view. Oke, kita sekarang compile dengan menggunakan Python manage py run server. Oh, dia salah kelas. Oke, kita cek dulu sekarang, kita yang salah di mana. From serializer import loan serializer views line 5, API views line 5, API views, oh serializer. Oh iya, ada yang salah ini. Salahnya apa kira-kira? Oke, kita cek dulu salahnya karena apa. Serializer, loan serializer, kelas meta. Ini errornya karena, oh ya ada error nih. Kita lihat dulu Python API views, Jangores API views line 5. Kita cek di sini. Line 5, serializer import loan serializer. Dot serializer import loan serializer. Oh ini salah nih, ini tambahkan data. Itu yang kurang. Oke, kita close dulu. Wow. Kira-kira apa yang salah? Oke, kita balik lagi ke sini. Serializers.py res framework
REST framework. Wow. Serializer. Oh, salah. Ini salah nih kita perlu mengesan model serializer. Oh, serializer pakai S. Iya. Sorry tadi jadi yang salah ya. Ini udah sukses. Kita clear dulu. Python manage viewer run server. Oke, kita sekarang tes di sini. Kita coba tes. Ya, sukses. Selanjutnya kita coba tes juga melalui browser ya. Localhost /api/loan/list. Ya. Ini adalah tampilan dari UI dari Django REST Framework. Cukup ini ya, cukup informatif. Oke, selanjutnya saya ingin yang saya tampilkan created date, updated date ini nggak ingin saya tampilkan. Gimana caranya? Saya cuma ingin menampilkan ID, product name, dan tenor. Berarti di sini kita ubah dulu. Nah, ini kita ubah all jadi bentuknya adalah list. Jadi kita bentuk list seperti ini. ID, kemudian ada apa? Product name, kita ingin menampilkan product name dan tenor. ID, product name, kemudian ada tenor. Oke. Di product name tenor, kita coba lihat di sini. Oh, udah. Jadi kalau harusnya di sini pun mengikuti. Oke. Nah, tapi sekarang saya ingin menambahkan hal baru nih. Saya ingin menampilkan data tiap ini ya, data dari invoice ya. Jadi misalnya ini kan kita punya table borrower loan dan loan invoice. Saya ingin menampilkan juga data setiap pinjaman berjangka, produk pinjaman berjangka dia punya berapa invoice gitu. Kita coba buat di sini. Untuk membuatnya teman-teman perlu melihat ke app borrower model.py. Di sini ada related name ya. Related name-nya apa? Jadi kita bisa pakai ini loan invoice. Kita berpindah ke sekarang ke serializer. Di sini ada loan, kita tambahkan loan invoice. Loan invoice sama dengan serializer dot string related field many sama dengan true. Many true itu artinya ingin menampilkan semua string atau semua data yang terrelasi dengan tabelon, data invoice yang terrelasi dengan tabelon. Kita sekarang beralih, kita coba lihat di sini ya. Wah, error. Apa yang menyebabkan error? Nah, kita perlu mendeklar. Kita declare terlebih dahulu di sini. On invoice-nya kita declare dulu. Kita declare, ya, sukses, ya ada nih. Tapi bentuknya masih objek. Oke, bentuknya masih objek. Berarti kita perlu mengubah return ya di sini. Kita ubah return-nya di sini, kita tambahkan. Bentuknya string tadi ya. str return-nya apa? Return-nya saya ingin memberikan return, misalnya saya akan mengasih return itu amount dan invoice date.
amount dan invoice date misalnya. Misalnya seperti ini ya, misal formatnya seperti ini, dot format save dot amount dan save dot invoice date dot invoice date. Oke, kita coba sekarang beralih ke sini lagi. Ya, ini sudah terreturn loan invoice, ada dua data. Product name dengan product name pinjaman berjangka, dia punya dua loan invoice. Apakah benar? Kita cek di sini product name pinjaman berjangka itu ID-nya 1. Kita cek di borrower loan, ya di sini dia punya dua product invoice. Punya dua invoice. Oke, selanjutnya apa yang teman-teman inginkan? Tapi yang saya inginkan formatnya seperti itu ya. Saya ingin menampilkan format yang lebih informatif. Jadi bentuknya nanti dalam bentuk dictionary misalnya. Gimana caranya? Kita ingin menampilkan dalam bentuk dictionary. Jadi dictionary itu ya misalnya kita punya tadi format seperti ini ya. Seperti ini. Bentuk dictionary yang kita inginkan misalnya adalah saya ingin nantinya harusnya kita jadi seperti ini ya. Ini. Sini misalnya ada ID, terus ada ID, ada misalnya amount, terus ada invoice date, gitu misalnya. Saya ingin menampilkan data formatnya seperti ini. Nah, terus apa yang perlu saya lakukan? Saya perlu mengcustomize serializer-nya. Oke, saya sekarang bikin kelas baru, kelas invoice serializer. Extend serializer dot model serializer. Terus saya set kelas meta. Modelnya kita set modelnya adalah invoice, kemudian fields-nya kita tentukan. Fields yang kita tampilkan adalah ada ID, terus tadi amount, terus setelah amount ada invoice date. Ini field yang ingin saya tampilkan, berarti di sini kita ubah sekarang jadi invoice serializer. Many true itu berarti kita ingin menampilkan data lebih dari satu ya. Many true. Oke. Udah kita buat kelas serializer-nya. Sekarang kita coba lihat. Kita coba refresh. Wah, oke, sukses. Oke, ternyata cukup menarik ya teman-teman. Jadi serializer ini jika kita ingin menampilkan semua data yang ada di database tanpa customisasi yang kompleks, teman-teman bisa memanfaatkan serializer. Sebenarnya serializer pun nanti kita bisa modifikasi ya. Jadi misalnya kita hanya ingin menampilkan
data-data tertentu tanpa kita mengambil atau tanpa kita men-set kelas modelnya, kelas meta. Jadi kita nggak perlu misalnya menambahkan kelas meta ini, kita nggak perlu ya misalnya. Jadi kita bisa men-set nanti field-field tertentu saja. Oke, selanjutnya saya ingin membuat sebuah fungsi atau sebuah endpoint untuk menampilkan loan list berdasarkan ID atau loan detail lah, bisa namakan nanti loan detail. Ini kan loan list, oke, loan detail. Saya tampilkan, saya bikin fungsi baru di sini atau bikin kelas baru di API Views, bikin kelas baru. Kita bikin kelas baru, kita namakan di sini adalah kelas loan detail. Extend API view. Dev get save request PK, ini variabel, bisa juga ID. Saya namakan PK karena primary key. Saya tinggal panggil seperti ini, loan. Saya namakan juga loan ya, loan. Sama dengan saya akan menampilkan ini ya, Django shortcut. Jadi kita bisa juga seperti ini, from Django ya, Django dot shortcut. Nah, shortcut itu gimana? Shortcut import apa ya, get, ini bisa get list. Kita bukan get list tapi get object. Get object, kenapa object? Karena kita manggil bentuknya adalah dictionary. Tinggal loan dot object, bukan ya, colon dot object. Ini tinggal ini get object or, nah, kita bisa langsung pakai itu shortcut itu, get object nama modelnya adalah loan PK, misalnya seperti ini, PK sama dengan, coba cek dulu deh ya, bisa ya, PK sama dengan PK. Data kita pakai cara yang di atas lagi, data serializer, data loan serializer, data loan serializer, data loan serializer, variabelnya loan, terus kita nggak perlu menambahkan many sama dengan true karena kita cuma pengen menampilkan satu data. Data, tinggal di sini return respon data. Oke, sekarang kita routing ya. Sekarang kita routing, tambahkan di sini. Ya, pakai ini. Kita tambah detail ya. Loan detail API view dot loan detail. Atau bisa juga kita samain aja nih list ya. Kita tinggal tambahkan di sini. Bentuknya integer PK. Ini PK ini variabel ya. View loan detail. Oke, sudah. Sekarang kita
kita bisa panggil di sini. Jadi clone list by ID. Tadi kita bisa lihat nih ID-nya berapa? 1. Tambahkan angka 1. Oke, sukses. Oke, cukup menarik ya teman-teman. Jadi ini sangat membantu sebenarnya serializer itu serializer model jika teman-teman ingin atau punya banyak data di database yang teman-teman ingin expose datanya dalam bentuk API, teman-teman tinggal meng-get datanya dan mengkomposnya menggunakan Django REST Framework dengan menggunakan serializers. Oke teman-teman, tutorial kali ini telah selesai. Nanti teman-teman bisa mengikuti tutorialnya, mengikuti tutorial detailnya di YouTube channel dari Halovina Tutorial. Selamat mencoba.